Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Ya. Ya, mohon izin Bapak. Bapak sehat Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya juga sehat. Mohon izin saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Dalam perjalanan memimpin sekolah ini ya Bapak, tentu banyak dihadapkan berbagai kasus yang terjadi di sekolah ini. Ya, dan Bapak mengambil keputusan yang bijak untuk kepentingan sekolah. Ya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan, diantaranya yang pertama begini Pak. Selama ini kan Bapak dalam memimpin sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Selaku decision maker, kepala sekolah itu mutlak harus benar-benar pandai mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengalaman-pengalaman kasus yang pernah terjadi, kemudian berdasarkan berdasarkan tradisi masyarakat setempat. Ya. Tapi biasanya itu yang terbaik selama hal itu semua tidak melanggar hukum. Maksudnya ambil keputusan. Ya baik, selanjutnya Pak, selama ini kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Baik. Saya menggunakan skala prioritas tentunya. Saya harus memilih yang paling mendesak yang mana, kemudian kecenderungannya yang terbesar manfaatnya, terbanyak manfaatnya, dan terkecil resikonya. Ya, baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, stepnya pertama saya koordinasi dengan internal ya, dengan guru senior, para wakasek. Jika diperlukan, saya juga berkoordinasi dengan masyarakat, dalam hal ini komite sekolah. Jika juga diperlukan, saya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan. Baik, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada dilema etikanya? Jadi acuan pertama itu biasanya tradisi masyarakat setempat, budaya seperti apa gitu. Ya. Kemudian berdasarkan pengalaman menyelesaikan kasus-kasus yang pernah dihadapi. Ya, baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada dilema etikanya? Baik. Selalu saja dalam menghadapi kasus dilematis, selalu saja ada pihak-pihak yang tidak terima. Tetapi kalau acuan dasarnya kepentingan masyarakat banyak, saya biasanya lebih confident, lebih percaya diri, dan biasanya itu yang terbaik. Biasanya. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus Pak ya? Tidak ada ya? Apakah ada ini misalnya langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Iya. Mungkin tiap orang berbeda. Iya. Kalau saya tidak menggunakan tata kelola, tidak memiliki jadwal khusus, saya biasanya memutuskan untuk menyelesaikan segera kasus yang paling mendesak begitu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya, baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang ada di dilema etikanya Pak?
alhamdulillah selama menjadi kepala sekolah di sini saya sering mendapat masukan, mendapat input ya dari internal, dari warga sekolah, dari guru-guru, dari sekolah kita itu, dan ini jadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kepala sekolah. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, jadi pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan yang ada di dilema etikanya? Selama mengambil keputusan yang manfaatnya untuk kepentingan bangsa, yang manfaatnya bagi masyarakat banyak, biasanya itu yang terbaik, dan alhamdulillah selama ini tidak ada kendala yang berarti gitu. Jadi Alhamdulillah. Baik Pak, itu semua pertanyaan yang ingin saya ajukan sudah saya ajukan kepada Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak telah berbagi baik pengalaman bila keputusan yang strategis di sekolah Pak ya. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman berharga. Amin. Semangat kerja, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Pak. Mohon izin saya mau sharing dengan Bapak. Saya ingin memohon sharing tentang pengalaman Bapak ya, ketika memutuskan permasalahan yang timbul di sekolah Bapak. Boleh Pak ya? Ya baik. Dalam perjalanan memimpin sekolah itu kan biasanya Bapak dihadapkan ya dengan beberapa kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin, dan selama ini alhamdulillah ya Bapak itu memutuskan dengan bijak setiap permasalahan yang terjadi di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak ya Pak. Yang pertama gini Pak, selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi kasus-kasus yang memiliki hubungan secara dilema etika ya atau rujukan moral, biasanya kita bisa mengidentifikasinya lewat kasus-kasus yang dimana di dalamnya itu ada sebuah kebenaran konteks ya, kebenaran konteks, dan juga di satu sisi kan ada mungkin ada pelanggaran hukum ya, tapi di sisi lain secara etika sebenarnya itu bisa digunakan. Oleh karena itu salah satu cara adalah dengan tentu saja bertukar pikiran dengan teman, dengan rekan kerja, dengan polsek, dan dengan beberapa orang yang kita anggap bisa meminimalisir atau bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Ya. Baik, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya itu benar gitu Pak. Jadi dua-duanya mengandung nilai kebaikan atau kebaikan. Bagaimana Bapak menyikapinya? Ya, dalam setiap kondisi tertentu ya, kita sering menemukan sekolah itu sering menemukan dua kasus yang sama-sama penting, bahkan sama-sama benar. Tapi juga kita harus memilih satu di antara dua tersebut ya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Biasanya kita melihat kita memilih sebuah keputusan bersama teman-teman itu di mana kasus yang paling ringan atau di mana kasus yang bisa diselesaikan tetapi kemaslahatannya sangat besar. Ya. Jadi kebaikan sangat besar, meskipun mungkin ada efek yang muncul, tapi kita minimalisir dengan cara sama-sama bekerja. Jadi dilihat dari porsi kebanyakan kebaikannya. Betul.
Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan dilema atau kasus seperti ini tadi? Biasanya kita identifikasi dulu masalah-masalah tersebut. Pertama, apakah masalah itu bisa diselesaikan secara sendiri, gitu ya, keputusannya, kemudian bisa diterima olehnya. Yang kedua, biasanya melibatkan teman-teman. Apakah bisa diselesaikan hanya dengan cukup dengan internal, atau ada kita identifikasi memang tidak hanya bisa diselesaikan internal, tapi juga harus melibatkan pihak lain sebagai backup atau bisa menjelaskan persoalan-persoalan. Jadi melibatkan pihak-pihak Tapi masalahnya itu kita identifikasi dulu mana yang harus dulu, karena tidak semua masalah melibatkan pihak lain. Ya, baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait kasus-kasus yang ada di dalam ketika ini? Biasanya kalau kasus yang berkaitan dengan etika, seorang pimpinan melemparkan atau meminta saran dari teman-teman Polsek. Karena di antara mereka mungkin ada pikiran-pikiran yang bisa menjadi solusi yang baik. Seperti itu Pak ya. Selanjutnya tantangan nih Pak, hal apa saja yang merupakan tantangan ketika Bapak dihadapkan terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema itu? Ada tantangannya? Biasanya tantangan yang kita hadapi pertama, sebuah keputusan tidak akan memuaskan semua orang. Maka kita harus mengambil sebuah keputusan yang terbaik yang bisa diterima sebanyak orang. Yang pertama. Kemudian yang kedua, keputusan yang kami biasanya tantangannya adalah egoisme ya. Egoisme, setiap orang itu berbeda biasanya, karena ada kepentingan pada seseorang ya. Biasanya itu aja. Ya, baik Pak. Selanjutnya ketika Bapak menyelesaikan kasus-kasus tersebut, apakah Bapak itu punya sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mengandung dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki sebuah jadwal gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Ya tadi kita identifikasi kompleksitas masalah. Kalau ada kadang-kadang masalah yang justru tidak bisa melibatkan orang lain, kita harus ambil keputusan saat itu juga, karena harus diselesaikan saat itu juga. Tapi kalau memang masalah terlalu kompleks dan memang kita butuh jadwal penyelesaiannya, harus melibatkan beberapa orang, kita juga sebagai masukan ya, sehingga masalah itu bisa selesai tanpa ada Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih, dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada kasus dilema itu kan? Yang pertama, biasanya ada beberapa yang mempermudah ya. Yang mempermudah, kadang masalah itu bisa selesai dengan sendirinya ketika kita komunikasikan dengan teman. Yang kedua, ada juga yang mempermudah adalah hubungan masyarakat misalnya pada kasus tertentu yang mempercayai kita dalam mengambil keputusan apapun, mereka terima karena dianggap Baik, yang terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengambilan keputusan itu yang paling terbaik adalah mengingatkan ya. Artinya ada sebuah komunikasi, sekecil apapun masalah sebaiknya dibicarakan, tapi kita pun harus bisa memilah teman kerja ataupun yang bisa
bisa diajak komunikasi dengan baik. Iya. Baik Bapak, sudah selesai mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Terima kasih banyak Bapak telah berbagi praktik baik kepada saya mengenai hal-hal dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang mengandung nilai baik dari sekolah. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya ketika di tempat tugas saya dihadapkan terhadap kasus-kasus yang mengandung dilema tersebut, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak ya. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin. Mohon pamit saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.